الحمد لله الحمد لله الذي متينا بين قلوب المؤمنين ولي المتقين ناصر المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, jamaah rahimakumullah. Pertama, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Lalu kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperpanjang waktu agar lebih banyak diisi kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas kitab Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in, 40 hadis. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengawali al-hadithul awal, hadis yang pertama. Sebelum kita belajar, berdoa dulu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah anugerahkan kita pemahaman yang luas. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada bi illahu khairan, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu menjadi fiddin, maka Allah insyaallah mudah-mudahan bapak-bapak jamaah semua bisa sabar menerima ilmu yang hari ini. Sudah siap jamaah? Siap insyaallah? Siap. Baik, al-hadithul awal. Hadis yang pertama. Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoinya. Di situ ada hunya kepada siapa? Umar bin Al-Khattab. Karena satu laki-laki. Beliau ini laki-laki. Maka di situ radhiyallahu anhu. Maka saya bilang, saya carikan kitab yang radhiyallahu anhu-nya dalam bahasa Arab itu kecil, radhiyallahu anhu. Ada itu yang terjemahan itu RA biasanya. RA ada banyak tuh kitab-kitab yang radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhanya itu RA gitu. Iya benar RA gitu. Sedangkan RA itu dalam Jawa artinya apa? Gitu makanya itu kan singkatan sebenarnya. Tetapi kalau kelemahannya menggunakan RA itu kalau radhiyallahu anhu, anha, anhuma, anhum tidak ada bedanya. Jadi radhiyallahu anhu RA, anha RA gitu. Kalau orang tidak baca bahasa Arabnya kan mungkin dibacanya sama semua, anhu semua.
Padahal bahasa Arabnya anhuma misalkan. Tapi karena di situ RA, makanya radhiyallahu anhu biasanya dibacanya. Padahal yang benar adalah anhuma. Nah, ini sedikit saya sampaikan bahwa pentingnya kata ganti dalam bahasa Arab. Dalam keseharian juga penting nih kata ganti ini. Serius. Kemarin saya sampaikan bahwa ketika Bapak disampaikan ada salam. Kalau saya menyampaikan salam mungkin langsung disampaikan kepada saya lagi. Assalamualaikum, jawabannya. Sekarang gini, saya assalamualaikum karena antum kan. Di depan saya antum semua. Yang mengucapkan salam saya berapa orang? Ketika Bapak waalaikumsalam saya berapa orang? Mana banyak, Pak? Saya berapa orang di sini? Lebih dari satu, saya. Satu. Bapak kan banyak. Kalau saya assalamualaikum, kum itu antum. Kalau saya kan ana bin nafsi, saya sendiri. Kalau sendiri berarti anta. Anta itu berarti ka. Bagaimana jika dirubah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Bagaimana? Nah, sekarang kita belajar kata ganti sedikit-sedikit ya. Ketika saya kepada bapak-bapak assalamualaikum, ke sayanya waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa assalamualaikum ya Rasulullah? Nah, oke, boleh saya ke sana catat. Sekarang gede banget whiteboardnya. Jadi saya luas catat ya. Cuman sound system gak bisa mungkin saya pegang ini nih. Banyak ya Pak? Oke. Gak nyampe. Mentok. Berarti ya udah ininya yang di sini. Dan di ada kakinya kan. Jadi yang sebelah sana nggak melihat kan. Jadi di sini harus. Baik. Masya Allah. Ini jadi saya perdana. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ya. Ismud dhamir 1 2 3. Ikutin sedikit-sedikit. Ismud dhamir. Ismud dhamir ini artinya kata ganti. Nah, ismun itu kan artinya bisa kata, bisa nama. Jadi kalau Bapak ditanya, "Ma ismuka?" Namamu. Kalau ismud dhamir kata. Jadi ismun itu bisa artinya nama, bisa artinya kata. Itulah bahasa Arab, satu kata banyak makna. Dibalik juga bisa satu makna banyak kata. Istilahnya muradif dan musytarak. Jadi kalau kita berbicara bahasa Arab tidak bisa selalu harus itu, bisa berubah-ubah. Seperti Bapak kalau haji itu tinggal di maktab berapa, pernah dengar nggak? Sedangkan maktab bahasa Arabnya artinya meja. Serius, nih maktabun itu artinya meja. Bapak
tidur di meja? Ya kan kalau di haji bener nggak? Maktab berapa bapak tinggalnya? Sedangkan maktab itu artinya meja. Maktabun dari kata-kata bayat tubuh. Nah, kok bisa ya tinggal di meja? Sedangkan maktab ini katanya artinya meja, tapi bisa juga diartikan maktabun ini juga kantor. Maktabul barid, kantor pos. Ini bahasa Arab. Ya enggak? Nah, jadi kalau misalnya maktab juga bisa diartikan maskan, tempat tinggal. Jadi bahasa Arab luar biasa. Ada satu makna banyak kata. Misalkan dalam Al-Quran, jahannam artinya apa? Nar artinya apa? Hutama artinya apa? Sama ya? Sudah. Penghapusnya mana? Saya bilang penghapus memang. Kalau enggak ada pakai sorban saya. Oh ini benar-benar pakai tisu. Kan biasanya beli spidol ada temannya. Nempel. Siap. Nempel Ustaz bikin botol itu alasannya. Baik. Ismud dhamir artinya kata ganti. Apa bapak-bapak? Kita pahami sedikit. Ismud dhamir kata ganti. Ismud dhamir terbagi menjadi dua. Pertama adalah dhamir munfasil. Nah, munfasil. Coba ikutin saya. Munfasil. Munfasil artinya terpisah. Apa artinya, Pak? Pelan-pelan terpisah. Yang kedua, muttasil. Jadi kalau kita belajar tajwid itu kan ada istilah mad jaiz munfasil, mad wajib, muttasil. Nah, muttasil, coba muttasil artinya apa? Tersambung. Kalau munfasil artinya terpisah, kalau muttasil tersambung. Udah dua, enggak usah banyak-banyak pusing. Jadi kata ganti itu terbagi menjadi dua, munfasil dengan muttasil. Kalau munfasil contohnya begini, contohnya. Coba. Huwa Muhammadun. 1, 2, 3. Nah, huwa Muhammadun. Nah, lihat di sini. Katanya terpisah. Huwa dengan Muhammad terpisah. Huwa Muhammad artinya apa? Dia Muhammad. Saya tanya terpisah nggak katanya? Ini yang dimanakan munfasil. Bisa dipahami? Huwa Muhammadun. Kalau contoh perempuannya, hiya Fatimatun gitu. Nah, itu aja. Sudah bisa dipahami munfasil? Mudah ya. Jadi gitu. Huwa Muhammad, hiya Fatimah. Yang dimaksud dengan munfasil ada katanya terpisah. Muttasil adalah tersambung. Berarti muttasil ini membutuhkan kata sebelumnya. Contoh, innahu. Lihat, ini ada kata hu, ya, ada huruf hu nyambung dengan inna. Ya, ini yang dinamakan muttasil. Huwa Muhammadun innahu jamilun, misalkan. Dia Muhammad sesungguhnya. Hunya kepada siapa? Sebenarnya bisa diulangi. Huwa Muhammad, inna huwa, gitu ya. Inna Muhammad jamil. Nah, daripada diulang kata Muhammad maka digantikan dengan hu posisinya. Inilah yang dinamakan muttasil. Jamil apa artinya jamil? Ya, ganteng. Ganteng, indah misalnya. Jadi yang dimaksud muttasil itu begini nih, inna. Bisa dipahami? Huwa Muhammadun innahu jamil. Dia Muhammad sesungguhnya dia atau sesungguhnya Muhammad itu kan bisa. Jadi Muhammad itu digantikan dengan kata hu ini dengan huruf.
Ini yang dinamakan mufassir. Fahimtum? Jawab fahimna kalau paham. Kalau nggak jawab berarti saya bingung juga. Fahimtum? Fahimna. Insyaallah ya, Bapak paham. Ini yang dinamakan munfasil sama muttasil. Huwa Muhammadun ibnahu Jamil. Ini insyaallah nanti kita akan tuliskan lengkap ya. Ini kita konfirmasi dulu. Yang pasti kita paham dulu antara munfasil dengan muttasil seperti apa. Lanjut, insyaallah. Ini baru contoh satu doang yang dua sama ya. Nanti ada masih banyak lagi yang lain. Baik. Ini enggak dicatat ya. Tapi ada rekaman kan? Ada, nanti bisa dilihat di rekamannya. Kita coba sekarang tulis yang munfasil dulu. Ikuti saya semua. Huwa. Ikutin. Huwa. Sering dengar kata huwa? Di mana? Sering baca ya? Sering baca huwa dalam Al-Quran ada nggak? Banyak banget. Qul huwallahu ahad. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-rahmanur rahim. Sering. Apa arti huwa? Dia siapa? Laki-laki. Berapa? Satu. Kita tulis. Dia laki. Berapa? Satu aja ya. Huwa ini orang keberapa? Pak, tahu orang kedua enggak? Orang kedua itu di depan saya tuh orang kedua. Bapak kalau kita ngobrol nih Pak, dia siapa? Orang keberapa? Kita ngobrol nih sama Pak. Pak, dia siapa Pak? Satu, dua, dia. Itu maksud saya. Berarti kalau bahasa Arab orang ketiga itu ghaib. Apa artinya ghaib? Makanya kenapa Allah digunakan qul huwallahu ahad? Karena Allah tidak ada, tidak nampak di depan kita. Paham insyaallah? Jadi huwa artinya apa? Huwa Muhammad. Apa lagi contohnya? Huwa Mustafa. Ya, huwa terserah Bapak contohnya siapa aja. Ini yang munfasil ya. Nah, kita lanjut sampingnya ke sini ini yang mutasilnya. Ya, biar cepat. Yang mutasilnya di sini apa? Yang mutasilnya itu hu atau hi. Apa? Hu atau hi, tergantung nanti katanya seperti apa. Yang saya bilang kemana saya tanya, Pak ada salam dari Pak Lurah. Jawabannya, kalau Bapak waalaikum kan ke saya orang kedua. Sedangkan Pak Lurahnya ada di mana? Ya terserah mereka, terserah Pak Lurah di mana kan? Di kantor bisa, di rumahnya bisa. Ini masalahnya kan Pak Lurah orang ketiga Pak. Ini kalau tidak ada salam dari Pak Lurah kita bingung tuh jawabannya. Yang benar adalah lihat kan hu atau hi. Tergantung nih katanya apa. Tuh sekarang jawabannya gini nih. Tuh yang benar gini. Tuh lihat. Tuh lihat wa alaihis salam. Coba 1, 2, 3. Hi-nya untuk siapa? Nah, itu bisa. Selama ini pakai apa? Mending waalaikumsalam. Salam balik. Pak kalau salam balik kita harus kemana Pak? Astagfirullah. Ada salam dari istri saya. Istri saya sekarang lagi di Serang loh Pak. Bapak mau ke sana lagi? Tuh. Pak ada salam dari istri saya. Balik salam balik ya. Salamin.
Pak Lurah tuh kemana? Ini yang dimaksud dengan kata ganti penting banget. Sholatin jenazah satu laki-laki. Makanya kalau imam sholat jenazah wajib menerangkan jenis kelamin jenazahnya. Setuju nggak? Ada nggak imam sholat jamaah tiba-tiba yuk kita sholat jenazah langsung takbir, ada nggak? Lah kan kita bingung apa jenis kelaminnya. Kenapa? Untuk menentukan atau apa kan itu. Kalau misalkan jenazahnya satu laki-laki, Allahumma fir lahu, tuh nempel kan? Nempel kan? Hunya kepada siapa? Jenazah laki-laki berapa? Tuh jawabannya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Jangan hu terus. Saya bilang jangan hu terus, tergantung katanya. Mentang-mentang hu wa'afihu. Bukan wa'afihi wa'fu'an. Begitu. Radhiyallahu tadi apa? An amiril mu'minin radhiyallahu tuh. Radhiyallahu nempel tubuhnya nempel. Ini namanya apa namanya? Ismul dhamir muttasil. Punya kepada siapa? Umar bin Khattab. Gitu. Fahim tuh? Mudah kan belajar bahasa Arab? Baru di sini. Baru ini masalahnya. Nanti masih banyak itu. Tapi minimal kan Bapak kan muliain gitu kan. Kalau Bapak musik kan berhasil belajarnya. Aduh, insya Allah Pak, orang yang sering belajar itu insya Allah jauh dari pikun. Insya Allah nggak akan pikun, insya Allah, karena otaknya berpikir terus. Lanjut, yuk, huma 1, 2, 3, ikuti, huma. Artinya apa nih huma? Kalau udah huma itu dia atau mereka. Dia atau mereka? Mereka. Berapa nih mereka nih? 2 ya. Mereka berdua. Mereka ya. 2 laki-laki ya. 2 laki-laki. Tuh. Contohnya apa contohnya? Kasih contoh dulu. Huma Muhammad wa Mustafa. Jadi kalau udah huma tuh harus ada wahnya. Itu contoh huma misalkan Pak Sumanto nah itu pokoknya begitu caranya. Jadi huma siapa dan siapa itu huma. Tetap orang ketiga. Orang berapa? 3. Mereka berdua kan orang ketiga. Yang nempelnya apa? Huma atau hima. Ikutin, huma atau hima. Kapan dia menggunakan huma? Kalau jenazahnya 2 orang laki-laki. Jenazahnya 2 orang laki-laki kan bisa jadi. Na'udzubillah, misalkan qadarullah tabrakan 2 anak laki-laki. Kita sholatin langsung kan? Jenazahnya gini, Pak, kita akan menyolatkan 2 laki-laki. Jangan Allah maghfirlahu lagi, yang satunya kasihan. Nah, sekarang dirubah Allahumma ighfir lahuma. Betul enggak? Warhamhuma wa'afi hima, tuh kan? Wa'fu anhuma. Fahimtum? Pak, ada salam dari Pak Lurah sama Pak Irwan. Nah, mikir sekarang. Mikir lagi kan? Tadi kan cuma Pak Lurah, ternyata Pak Irwan ikut-ikutan nitip salam lagi nih. Begitu. Maka dari wa alaihi salam menjadi apa kira-kira? Wa alaihi salam. 1, 2, 3. Itu ilmu Pak.
Pelan-pelan. Ada salam dari Pak Lurah, jawab. Pak Lurah sama Pak Irwan. Mantap. Kalau ngaji mah paham insya Allah 4 tahun. Bisa dipahami? Lanjut. Ya cepat. Coba ikutin saya. Hum, 1, 2, 3. Apa nih hum? Pernah dengar kata hum dalam Quran? Atau sering, Pak? Apa contohnya? Hum fiha khalidun. Tuh. Lahum ajruhum inda rabbihim. Pernah dengar kan? Siapa ini hum? Mereka laki-laki lebih dari berapa? Jangan lebih dari 3 ya, dari 2. Karena kalau 2 masuk juga banyak ya. Mereka laki-laki lebih dari 2. Berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Makanya ketika hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, itu tidak terhitung. Insyaallah. Ini yang munfasil. Yang muntasilnya apa kira-kira? Hum atau him? Apa muntasilnya? Hum atau him? Yuk contoh dulu hum. Hum Muhammad wa Ali wa Mustafa wa. Paham ya? Minimal dikasih 3 kira-kira. Karena kalau 2 kan sudah ada masalah. Ini jamaah. Gitu. Yuk. Pak kita di Mekah, saya tanya, di Mekah itu sholatnya, Bapak kalau nyolatin setelah sholat fardu di Mekah Al-Mukarramah menggunakan kata ganti yang mana? Enggak tahu Pak. Bapak dengerin nih Pak. Biasanya kan kalau habis sholat fardu itu bilangnya begini, as-sholatu 'alal amwati yarhamukumullah. Paham nggak? Ya kalau itu nggak paham gimana mau pakai kata ganti gimana ya? Orang ini pakai bahasa Arab sih. Kata bilangnya gini, as-sholatu artinya apa? Sholat. 'Alal amwat. Al-amwat itu jamak dari majitun. Al-amwat. Bapak kalau doa gini, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Kita mah hafal doang sih, paham apa enggak? Kita mah kadang hafal doang, Pak, tahu dengar. Oh itu apa sih artinya? Enggak paham. Al-amwat kan al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya itu orang-orang yang masih hidup. Al-amwat itu artinya jamak dari kata apa? Mayyitun. Mayyitun. Apa Pak? Mayyitun. Kalau mayit berapa orang? Mayyitun berapa orang? 1. Kalau al-amwat, saya tanya Pak, saya kemarin waktu saya bawa jamaah kita dari sekarang itu sholat subuh, saya tanya, ini jenazah keberapa? Yang ke-8. Sholat subuh Pak, jenazah yang ke-8 tuh. Makanya kalau di Mekah itu selalu banyak, tidak bisa 1 atau 2. Makanya kalau di Mekah Bapak selalu gunakan dhamir hum. Yuk, Allahumma gfir lahum, apa lagi? Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. An Abi Bakr, ya, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Berapa tuh? Radhiyallahu an. Yang mana? Dipilih. Mana? Pinter. Orang ngaji sih. Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan. Berapa tuh? Radhiyallahu an.
jamaah kan banyak Pak. Ayo pikirin. Karena pusing kali ya. Udah tak sama balik dah, pusing aja lah. Gak mikir. Nah, gini Pak. Ini kan di sini hum sama him. Kalau kita baca wasal, itu mimnya kita bomahkan. Jadi bunyinya wa alaihimus salam. Coba ikuti saya, wa alaihimus salam. 1, 2, 3. Ada salam dari jamaah Serang Pak, jamaah Serang. Masya Allah, jamaah Serang didoain Pak, makasih katanya Pak. Bapak udah doain mereka. Ini masalah waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini gak tepat. Lanjut. Ini orang keberapa nih? Ayat pertama Pak, ya Allah Pak. Begini kalau ngajarin Pak Ul. Oh Pak Ul kasih Pak pendidikan anak usia lanjut. Lebih mudah ngajarin Pak Ul apa Pak Ul sebenarnya? Tahu Pak Ul nggak? Usia dini. Sabar ya Pak, belajar ya. Saya juga insya Allah sabar banget. Ini orang berapa? 3. Untuk laki-laki atau perempuan? Nah, berarti lil ghaibi. Untuk orang ketiga laki-laki yang ghaib, tidak nampak. Kita sekarang masuk lil ghaibat. Untuk akhwat perempuan. Loh, ikutin saya. Hiya, 1, 2, 3. Hiya. Apanya? Dia perempuan berapa nih? Contohin dong. Hiya Khadijah. Hiya Fatimah. Hiya Maisarah. Bapak langsung Maisarah kenapa Pak? Ada apa dengan Maisarah? Ay mantap. Berarti apa? Mudah-mudahan. Nah dia nih ya. Nah terus yang nempelnya apa nih? Ha. Dan cuma ha ila yaumil qiyamah. Bahasa mantap ya. Pak, ha ini nggak bisa dirubah sampai kapanpun. Emang satu ini susah Pak untuk dirubah? Iya Pak. Satu perempuan ini memang susah diatur. Satu aja susah ya. Apalagi kok kesini? Serius, ha ini nggak ada bisa. Kalau yang lain kan hu bisa hi, huma bisa hima, hu bisa him. Kalau dia cuma ha. Karena kalau dia berubah menjadi hi, laki-laki dong. Pak kita sholatin mayitah ya, jenazahnya perempuan atuh. Coba gitu ngedoain. Allahumma fir laha. Apa lagi? Warhamha wa'afi. Tuh kan enggak rubah. Wa'afiha wa'fu an. Ada salam dari istri saya, mikir lagi. Wa'alainya lama, wa'alainya. Nah, lihatin dulu. Coba sekarang, wa'alaihas salam. Pak ada salam dari Ibu Lurah. Dari Pak Lurah. Mantap sekali. Sedikit tapi bermanfaat. Sebenarnya kalau saya bahas innamal a'malu binniyat, Bapak sudah paham sebenarnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang sering di. Betul nggak? Justru yang jarang tuh begini nih. Ini kan untuk keseharian Pak. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Kan kita rutin, jadi pelan-pelan saja. Sudah bisa dipahami? Lanjut. Ikutin saya. Huma. Sama nggak sama yang di atas? Sama ya. Artinya apa
santai nih. Mereka dua dulu ya, dua perempuan. Nah, dua perempuan nih, siap nggak Pak? Jadi kalau Bapak nih ijab kabul pakai bahasa Arab, qabiltu nikah berapa? Ada cerita Pak, dia keselak. Pakai bahasa Arab artinya ijab kabul Pak. Kalau bahasa Arab kan mudah sebenarnya, nggak ribet. Qabiltu nikahaha bil mahril madhkur naqdan. Selesai. Terus kata saksinya sah. Bagaimana mau ngesahin kalau agak paham sih? Makanya saksinya harus bisa bahasa Arab. Ya, ternyata kemarin katanya ada yang batuk. Nikahaha katanya. Jadi hanya 2 kali. Ditanya itu untuk siapa yang satu keselak? Katanya gitu. Kacau benar-benar. Boleh ya. Jadi rumah mereka 2 perempuan. Contohnya kasih. Rumah Fatimah wa Khadijah. Rumah Maisarah wa Munawwarah. Nah, paham ya? Nah, untuk yang nempelnya gimana? Sama rumah atau hima. Sama seperti mereka dua laki-laki sama. Nah, sekarang saya tanya Pak, kalau suami istri bingung lagi. Coba doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warham. Tuh, kebukaan warhamhuma kan? Warhamhuma apa kata? Warhamhuma kama rabbayani. Berarti 2 laki-laki huma, 2 perempuan huma, laki sama perempuan juga. Fahimtum? Ampuni dosaku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka berdua, bapak dan ibu. Pak, kita sholatin jenazah suami istri. Bisa jadi gak kayak gitu? Bisa kejadian gak? Suami istri wafat bareng itu. Yuk doain gimana doain? Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Tak ada salam dari suami istri yang sebelah sono. Wa alaihimas salam. Kenapa? Oh, kalimat tulisannya jadi begini. Aduh ampun. Nah, kalau begitu bahasanya kalimat Ustaz, catatan penting nggak? Serius penting nggak? Bapak bawa buku nggak? Katanya penting Pak. Oh, di foto. Oh, alasan aja di foto katanya. Tiba-tiba besok fotonya masuk air Pak, handphonenya. Bener-bener ya. Keren Bapak-bapak. Langsung merekam Pak. Set, langsung masuk. Besoknya. Makanya kata, saya dulu diajarkan ya, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu bagaikan buruan. Dan tulisan itu bagaikan ikatan. Qayyid sudaka bil hibal wasiqah. Ikatlah buruan-buruanmu dengan ikatan yang kencang. Tulisan itu ikatan Pak, enggak bisa diremehkan. Bapak lupa nih, 2 orang ketiga apa ya? Lihat tulisan, ingat enggak? Iya. Aduh, dulu saya punya utang sama siapa aja. Lihat tulisan, tahu enggak? Ya, kalau utang dicatat. Kadang utang enggak dicatat Pak. Asal ingatnya aja itu enggak boleh, harus dicatat. Ya, kata Allah Pak, fal yaktubu. Kan gitu. Yuk, lanjut. Jadi kalau dua suami istri pasang gitu, itu huma ya. Terus selanjutnya hunna 1 2 3 hunna. Ikutin hunna. Lagi 1 2 3. Apa artinya? Mereka perempuan lebih dari berapa nih? Lebih dari berapa nih? Ya betul sekali Pak, lebih dari 2. Berarti banyak kan? Jadi kalau Bapak mau
2, 3, 4 pakai ini. Yuk, yang tadi gimana? Hunna atau hinna? Ikutin saya. Hunna, hinna. Yuk, kasih contoh hunna. Hunna Fatimah wa Khadijah wa Maisarah wa Safura dan seterusnya. Yang nempelnya apa? Hunna. Saya tanya, di Quran kebanyakan hum apa hunna? Jawab. Dalam Al-Quran kebanyakan hum apa hunna? Kenapa? Berarti perempuan mau masuk dong. Ibu-ibu ada nggak ibu? Sedih nggak bu? Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga. Ibu-ibu masuk pak? Jangan ngomong enggak pak, kasihan pak. Bapak enggak begitu sih pak. Kok bapak bisa menentukan enggak begitu sih? Bapak siapa? Atau kasihan istri bapak tuh? Yuk saya tanya, apa bedanya hum sama hunna dah? Nah, kalau hunna khusus perempuan nggak boleh masuk, laki-laki satu pun. Kalau hunna ya nggak boleh. Bapak kalau mau ikut pakai rudung. Fahim tuh? Kalau hum, laki-laki dan perempuan bisa nyatu semua. Contoh, ini bapak-bapak nih. Ini namanya apa? Hum. Ada perempuan di belakang, tetap hum. Paham nggak pak? Ibu-ibu nih, saya pernah ngajar jamaah pengajian. Semua perempuan itu bahasanya apa? Hunna. Ternyata ada satu ibu-ibu yang bawa anak laki-laki nggak jadi hunna. Serius. Gara-gara satu perempuan bawa anak laki-laki itu nggak bisa hunna, tapi hum. Bisa dipahami. Jadi kalau hum ini artinya apa? Semua baik laki-laki ataupun, tetapi pada dasarnya yang dikedepankan laki-laki. Beruntung luar biasa jadi laki-laki pak. Dalam Al-Quran juga digunakan kata-kata hum. Mantap. Jadi kalau misalkan ada salam dari jamaah ibu-ibu, nah yuk mikir lagi, mikir. Ada salam dari jamaah mak. Nah bingung. Wa alaihinnas salam. 1, 2, 3. Wa alaihinnas salam. Gak jadi. Ternyata ibu-ibunya ada yang bawa anak laki-laki. Wa alaihimus salam. Begitu. Pak kalau udah gak kuat angkat bendera putih. Biar saya berhentikan pengajar. Ustaz udah pusing gitu, kasih tahu. Juga. Bingung ya. Tenang aja Pak, kalau udah cukup ya cukup. Ini baru orang ketiga. Jadi 6 ini orang ketiga. Ikutin saya. Huwa humahu. Kalau di pesantren gitu lah ya. Hiya humahunna. Hunna. Kalau ingat sini. Humahun. Ha humahunna. Udah. Jadi ketiga ini orang ke-6 ini adalah orang ke-3. 3 untuk laki-laki, yang 3 di bawah untuk perempuan. Udah kelar. Fahim tuh? Lanjut atuh. Apa jam berapa ini? Ya tenang aja Pak, tenang saya free ini sih. Ahad lagi. Mau kemana? Mau goes, mau kemana? Ikutin saya sekarang lagi, yuk. Anta. Ikutin, anta. Pernah dengar kata anta? Kalau ente pernah dengar ente? Itu bagaimana untuk bapak ente?
sekali-kali kalau ada syekh dari Mesir datang ke Indonesia di ente-ente ini, dia gini-gini Pak. Apa itu? Coba aja cek. Syekh Assalamualaikum ya Syekh, ente Syekh. Bahasa Arab yang mirip itu cuma di Indonesia doang. Di Arab itu kalau nggak ada inta, inta bukan ente. Itu kenapa jadi ente gitu sih Pak? Ya urusan itu terserah Pak, yang pasti akan begitu loh. Aneh dan ente. Nah kalau antum entum dong. Masa ente mah entum. Nah itu. Kemudian di sini nun mati ketemu ta. Kalau belajar tajwid apa? Hukum. Nun mati ketemu ta tuh kalau belajar tajwid ikhfa bukan ikhfa. Ikhfa bukan. Cara bacanya gimana kalau baca? Samar kan? Coba. Satu, dua, tiga. Selama ini begitu nggak bacanya? Kira-kira kalau kita ngomong Arab pakai tajwid lama nggak? Ustaz, dari mana? Saya tekankan bahwa ngomong Arab itu nggak harus pakai tajwid kali. Ini kan ikhfa kalau tajwid. Cuma kita izharkan, jelaskan. Boleh nggak kita jelaskan? Boleh, anta seperti Bapak nih, ambil satu doa dari Al-Quran. Rabbana zalamna. Itu kan umatnya ketemu fa. Kalau ngaji, ini kan kita kan doa. Boleh nggak saya gini? Rabbana zalamna anfusana. Boleh nggak? Ya boleh, kan ya kita ngaji Pak. Baca doa. Tuh, bedain baca doa, ngomong aja. Bayangkan kalau ngomong Arab pakai tajwid kan wajib mutasil lima harokat Pak. Syekh, kenapa kamu panjang? Belum lima ketukan Syekh. Kan kalau ngomong cukup ulaika cukup. Sawaun alaihim cukup. Bisa dipahami. Jadi kalau mas saya belajar pelan-pelan aja, slow, jangan terlalu tegang. Nah, saya kasih santai aja. Coba kalau serius-serius, udah Pak serius nih. Aduh, udah dah. 14 itu udah. Yuk, anta, sudah 3. Apa artinya anta ini? Kamu. Apa artinya? Orang keberapa kamu nih? Nah itu baru kedua Pak. Langsung. Jadi kalau Bapak doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allah ada di mana saya tanya? Allah ada di mana ketika kita sebut asyhadu an la ilaha illa anta? Allah ada di mana? Di hadapan kita bukan? Berarti kafatul majlis itu pertanyaannya menghadirkan Allah ke sini bukan? Menghadirkan Allah bukan? Ini emak-emak baca kafatul majlis tangannya ke risol. Emak-emak kalau baca kafatul majlis sambil beresin makanan, parah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Pas anta di risol Pak. Kesel banget saya. Mak kalau lagi kafir diam, cicing. Mak cicing saya diserat. Ya. Menang dingin nanti menang. Ini kita mau menghadirkan Allah ke majelis kita. Kenapa masih megang makanan mulu? Masa antanya digorengan? Ada Allah di depan kita. Anta. Biasanya kan Allah kan kita jadikan orang kedua. La ilaha illa huwa. Ini la ilaha illa anta. Allahu Akbar. Kamu laki-laki berapa? Ayo 2 lagi. Anta berapa ente? Ente berapa ente? Benar banget. Ente ada berapa ente? Aduh ya Allah, malu kamu. Nah, anta itu kamu laki-laki berapa?
Subhanaka tuh. Allahumma wa bihamdika terus. Asyhadu an la ilaha illa. Ikutin terus anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Terus ikutin semua. Itu orang kedua. Allah dihadirkan. Makanya ketika saya assalamualaikum ke sayanya, waalaikumsalam, tes. Assalamualaikum. Mantap. Paham kan sekarang? Kalau Bapak Syekh assalamualaikum, kira-kira diterima nggak Syekh Mesir? Assalamualaikum ya Syekh. Pasti dia gini Pak. Dia pasti lihat kanan kiri. Saya sama siapa ya? Saya sama orang Mesir itu kalau ketemu dosen itu mau nanya gitu kan ada yang mau bertanya habis kuliah. Assalamualaikum ya Syekh. Gitu saya. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz itu artinya profesor Pak di sana. Dengerin, di sana Ustaz itu artinya profesor. Keren kan di Indonesia banyak profesor. Jadi imam sekali Ustaz. Nih, kalau di Mesir ya, profesor tuh gini julukannya. Alif sama dal. Profesor doktor. Alifnya apa? Ustaz. Dalnya doktor. Doktor jangan dokter, enggak ada obat. Ustaz sama doktor. Berarti artinya apa? Di sini saya bilang sama profesor sana, Prof, di Indonesia banyak profesor. Oh masa sih? Enggak percaya sih. Nanti kapan-kapan ke Indonesia yuk, saya akan perlihatkan profesor-profesor di sana. Kira-kira kaget nggak? Iya, qadarullah kalau imamnya kayak tadi bagus, mantap. Lah kalau acak-acakan, kira-kira dia dipanggil profesor nggak Mas? Nah, hati-hati ya. Kita kadang pemuda manggil ustaz. Makanya dulu waktu saya pulang dari Mesir, mak tak mau dipanggil ustaz. Saya dipanggilnya apa? Oji, mantep lah. Karena belum nikah waktu itu masih imut. Sekarang udah amit. Mamanya tetap masih pakai ustaz juga. Ya, lanjut. Anta, apa artinya? Kamu laki-laki berapa? Orang kedua, ya untuk laki-laki. Kak ya, kak. Dalam Al-Quran banyak yang katakan, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka la tukhliful mi'ad. Begitu kan kalau dalam Al-Quran kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kakak di situ. Pak, saya sampaikan bahwa kalau Bapak melantunkan kalimat iyyaka, Allah dari mana? Allah dari mana? Allah. Pernah nggak Bapak pas iyyaka na'budu pikirannya kemana-mana? Pernah nggak? Istighfar Pak. Lisan kita iyyaka, tapi hati kita ke pekerjaan tuh gimana sih Pak? Makanya keimanan yang paling tinggi namanya apa? Ihsan. Tahu nggak ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Pernah dengar nggak? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Tuh Pak ihsan. Kenapa tiba-tiba iya karena itu pikirannya Pak kunci mobil ke pekerjaan kantor belum kelar? Malu kita sama Allah Pak. Maka jawaban Allah ketika iya karena dulu ada baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi masa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia inginkan aku akan ijabah. Luar biasa kan jawaban Allah Pak. Tapi enggak tahu kalau Bapak mikirin macam-macam Pak. Dijawab apa enggak sama Allah? Mungkin jawabannya apa? Oke ya, ya lanjut. Anta, contohnya apa anta? Anta Omar, anta Utsman, anta Ali.
Ikutin. Kuma. Nih, saya sama adik saya laki-laki di jalan nih, ketemu bapak. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Kalau kum sih orang sih. Saya sama adik saya laki-laki 2 orang. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Begitu caranya. Saya sama adik saya nih ngucapin salam sama bapak-bapak semua. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Ternyata adik saya udah nggak ada. Assalamualaikum. Itu bahasa Arab. Lanjut. Yuk. Antum. Coba. Antum. Ikutin. Antum. Apa artinya? Kalian laki-laki lebih dari berapa? Lebih dari berapa? Pak, saya tanya, Ustaz 1 orang dipanggil antum cocok? Saya nggak setuju. Saya tidak setuju. Saya dipanggil antum. Tersinggung, Pak. Saya sendiri. Di Indonesia ini keren banget, Pak. Kreatif. Saya tanya kenapa pakai antum? Ada yang alasannya biar sopan. Bapak asyhadu alla ilaha illa anta atau illa antum. Bapak nggak sopan sama Allah. Pakai anta. Bisa dipahami nggak? Ini bukan masalah sopan nggak sopan, Pak, tapi tepat sasaran atau tidak. Ustaz antum. Aneh benar sih saya sendiri. Saya sama dosen saya nggak pernah antum, Pak, diketawain sama dosen. Kamu nggak belajar isi bomir. Saya kalau nanya nih, Assalamualaikum ya Syekh, Assalamualaikum ya Ustazi, lau samahta, anta ya Ustazi. Cuma kita gini, Pak, setelah anta tuh ada kata ya Ustazi, anta ya Rabbi, kan gitu. Anta ya Rabbi. Antum atau anta? Kalau Bapak sama Allah antum, Allah berapa? Allah anggap Allah lebih dari 2. Mulai sekarang jangan antum-antum. Kalau saya ke bapak-bapak boleh nggak antum? Boleh nggak saya sama semua antum? Antum saya antum. Ke saya jangan antum-antum lagi. Nah gitu. Ustaz anta sehat itu aja. Anak sehat. Begitu dong. Di Indonesia benar-benar kreatif. Jadi sekarang kalau anta ya anta, antum ya antum. Yuk, yang nempelnya apa? Kum. Tuh. Kum itu berarti untuk antum. Assalamualaikum. Paham tuh? Kesayangnya apa? Waalaikumsalam. Saya ketemu bapak sendiri di jalan. Assalamualaikum. Saya waalaikumsalam. Ngangkat telepon. Kira-kira jawabannya alaika atau alaikum? Yang telepon berapa? Kalau bapak pengen dijawab alaikum, ajak istri sama anaknya. Sini. Yuk. Kan kalau ngangkat telepon kan pasti 1 orang. Assalamualaikum, kan gitu. Nah, biar bapak mikir, biar bapak berpikir. Ini antum, ini orang kedua untuk laki-laki. Sekarang kita untuk perempuan. Ikutin saya, anti. Yuk, anti. Enggak ada anti, Pak. Anta kan jadi ente. Kalau anti jadi apa? Maka jangan bikin-bikin. Anta dibikin jadi ente. Nah kalau anti bingung. Anti apa anti? Kamu perempuan berapa ya? 1. Yang nempelnya ki. Ada ki. Boleh, terserah. Nih, gini nih.
laki-laki K. Perempuan, kalau laki-laki perempuan ini nggak belajar ditanya. Oh, untuk laki-laki kan K, untuk perempuan Ki. Oh, ada dua orang assalamualaikum kaki. Nggak gitu, ada caranya. Masa kaki sih? Ayo lanjut. Coba antuma. Kalian berapa tuh? Dua. Sama nggak dengan antuma laki-laki? Sama. Jadi kalau kalian laki-laki dua, kalian perempuan dua, sama. Antuma sama kuma. Jadi kalau bapak ketemu suami istri, assalamualaikum. Pernah dengar nggak doa untuk dua pengantin? Barakallahu lakuma. Pernah dengar nggak lagunya Aizin? Barakallahu lakuma. Betul kan? Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Buka semua kan? Kenapa doa itu pakai kuma? Kalian berdua, laki-laki dan perempuan sama kuma. Barakallahu laka. Itu untuk satu laki-laki. Barakallahu laki untuk perempuan. Aduh, Pak, saya gak enak badan, Pak. Doain dong. Doain, saya gak enak badan nih, doain. Syafakallah, doain barakallah. Gimana Pak? Ayo lagi sakit barakallah. Pak, dari mana ilmunya? Pak, saya lagi sakit barakallahu laka. Semoga Allah memberkahinya. Gimana sih? Pak, kalau sakit doain dong biar sembuh. Coba syafakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung gini, Pak doain dong, alhamdulillah. Begitu. Coba, Pak, saya gak enak badan nih. Syafakallah. Kalau yang sakitnya perempuan, syafakillah. Kalau yang sakitnya orang ketiga, dia perempuan satu sakit. Apa nih? Gitu Pak sekarang, Pak. Allah. Paham kan? Hari ini minimal pagi ini alhamdulillah ada ilmu. Iya, besok mau urusan bapak. Lanjut. Yuk, antunna. 1, 2, 3. Ikutin. Antunna. Apa artinya? Kalian perempuan lebih dari berapa ya? Masya Allah, lebih dari 2. Nah, sekarang saya tanya, antum sama antunna bedanya apa? Yang nempelnya kunna. Saya kalau jamaahnya perempuan semua, nih, saya sering gini. Saya salamnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat perempuan semua, maka saya pakainya kunna bukan kum. Serius. Karena kita kan ngajar jamaah ibu-ibu nih. Saya bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu yang sudah saya ajarkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau kunna ini khusus perempuan. Di depan saya semua. Kalau antum laki-laki dan juga masuk perempuan. Saya sekarang nih kan ada bapak ibu. Saya bilang antum atau antuna. Kalau saya pakai antuna, bapak kesinggung kan? Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Yuk, 2 lagi. Anak, 1 lagi ya. Anak. Kalau orang semua bilang aneh. Itu aneh kan? Apa artinya anak? Saya siapa? Laki-laki ataupun perempuan. 1 orang. Saya laki-laki atau perempuan sama.
lil mutakallim, untuk satu orang. Satu orang, orang ke satu, orang ke dua, orang ke tiga. Bisa dipahami? Ana contohnya apa? Ana miskin. Ana faqir. Kan gitu kan? Ana uhibbu ilaiki. Tahu nggak artinya? Ana uhibbu ilaiki, I love you. Coba Bapak ke orang Mesir, Arab yang belum menikah. Ana uhibbu ilaika. Insyaallah ditolak. Coba dulu Pak. Siapa tahu dibalas. Wa ana uhibbu ilaika. Langsung Pak. Dan gak akan kuat maharnya. Gak kuat. Lanjut. Yuk. Nahnu. 1, 2, 3. Coba. Nahnu. Banyak gak kata nahnu dalam Al-Quran? Coba. Nahnu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surat apa tuh? Udah pasti tahu lah itu. Udah sering sih. Nahnu artinya apa? Kami berapa? Enggak bisa, berdua juga kami. Mulai dari 2. Kami berdua. Betul nggak? Atau lagi kami bertiga dan kami banyakan. Jadi kami ini mulai dari 2. Kayak misalkan nih suami istri, suami yang ngomong, Pak kami datang, itu kan suami istri. Paham tuh? Yuk, oh belum ya. Yang nempelnya apa? Yang mati. Yang mati itu untuk saya. Contoh, Rabbil firli. Pernah dengar nggak? Warhamni wajbur warfa'. Itu artinya apa Pak? Kira-kira kalau bacaannya cepat hilang nggak ianya? Rabbil firli warhamni wajbur warfa'ni wajbur. Kira-kira hilang nggak kata anaknya Pak? Hilang kan? Kalau buru-buru. Apa nih kalau gini Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa artinya? Ya Allah ampunilah, rahmatilah. Siapa? Orang iyanya hilang sih. Makanya pelan-pelan dong. Rabbighfir. Tuh. Warham. Itu saya. Doa. Allahumma inni. Pernah dengar nggak? Bapak kalau mau masuk kamar mandi pakai ini enggak? Allahumma inni. Kenapa pakai ini? Saya tanya. Ya karena Bapak masuk kamar mandi sendiri Pak. Mau bawa jamaah. Yuk, anterin saya kamar mandi. Kalau begitu Bapak harus pakai apa? Nah, coba. Nah, kalau doa bareng-bareng, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan begitu? Ada kan doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Saya tanya, seorang imam doanya harusnya pakai ana atau nahnu? Imam pimpin doa pakainya ana atau nahnu domennya? Ada nggak imam yang pakai domen ana terus? Imamnya doa begini Pak, Robbi habli minas sholihin. Jamaahnya ngomong apa? Amin. Bapak dapat nggak? Sedih nggak Pak? Ya Allah, karuniakan
kepadaku anak yang solih dan solihah. Bapak bilang apa? Anak bapak dapat nggak? Bilangin dong imamnya dong. Doa kok egois amat sih? Makanya anak semua. Makanya ganti. Makanya kenapa imam itu disuruh pimpin? Karena paham bahasa Arab. Rabbi habli minas shalihin. Rubah dong. Rabbi menjadi Rabbana. Habli menjadi hablana. Apa itu? Rabbana hablana minas shalihin. Anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh dan salehah. Kan begitu. Ini mah imam doanya sendiri kan. Allahumma inni as'aluka. Ini as'aluka. Jamaahnya amin. Paham gak jamaah? Enggak. Makanya yang diuntungkan cuma imam doang. Tolonglah mam kalau jadi imam mimpin doa rubah dengan nahwu. Gitu dong. Dan saya pribadi kalau doa Pak selalu menggunakan nahwu. Kenapa? Saya selalu bawa anak dan istri saya. Istri dan anak-anak saya. Bukan istri dan anak-anak saya, bukan. Istri dan anak-anak saya. Makanya doanya sekarang menggunakan apa? Rabbana zalamna anfusana. Pernah saya tanya, ada nggak orang yang doanya gini? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ada nggak? Yang memendekkan dunia ada nggak? Itu fatal tuh. Rabbana zalamna. Beda ke sama zalamna. Beda nggak? Nih saya kasih tahu Pak. Hati-hati yang mimpin doa. Ini sebenarnya ilmunya sudah dalam nih. Ini udah semester berapa nanti nih? Nih, zalamna. Panjang nggak? Nih, nahnu kan? Kalau kita baca gini, pendek nggak? Coba yang atas baca 1, 2, 3. Yang kenceng dong, bareng dong 1, 2, 3. Bawah. Yang Bapak dengar yang seringan mana? Ayo saya tanya, yang sering Bapak dengar mana? Pengen tahu artinya? Kalau panjang, zalamna kami telah menzalimi. Karena ketika itu Nabi Adam membawa Hawa. Ini kan doa Nabi Adam. Iya, dan Hawa. Makanya Nabi Adam menggunakan zalamna karena membawa Hawa. Paham tuh? Kami telah menzalimi. Kalau dihilangkan alifnya, zalamna artinya apa? Mereka perempuan telah menzalimi. Nih, zalamna itu dhamir nahnu, zalamna dhamirnya hunna. Bahaya nggak ngefitnah ibu-ibu terus? Ya Allah, mereka perempuan telah menzalimi diri kami. Ya, mau fitnah perempuan deh. Bu, mau nggak difitnah bu? Bu, jawab, ibu mau difitnah nggak bu? Nggak mau atuh. Makanya pelan-pelan doanya. Ini mau doanya, tahu nggak ada video? Doa belum kelar langsung rebutan makanan. Imamnya lagi doa nih. Mungkin belum kelar nih rebutan makanan, bener-bener tuh. Viral lagi. Nggak boleh kayak begitu-gitu tuh. Ya. Nah, coba jadi yang benar. Rabbana, terus zalamna anfusana. Panjangin. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunan. Itu pendek. Tuh, bangun ikut-ikutan baik. Pasti nih, lanakunan. Kalau itu pendek Pak. Dasar ikut-ikutan baik. Kalau lanakunan pendek. Lanakunan. Tuh 2, 3. Pendek itu mah. Enggak semuanya panjang kan tuh. Semua dipanjangin. Yuk ulangi lagi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Mantap nggak? Coba kalau dari dulu belajar begini, insya Allah Pak doanya bagus semua, tepat sasaran. Udah sampai ini aja dulu. Takutnya pusing. Kalau udah pusing, ya tetap jadi pawang juga sih. Ya, ada mau bertanya silakan. Ya, sesuai tema kita pada pagi hari ini atau di luar tema. Tapi kita evaluasi sebentar ya, sedikit lagi yang ikutin. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu. Selesai. Ini kalau masih begini, insya Allah paham. Insya Allah ini kunci untuk memahami. Mau menerjemahkan Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan hadis, insya Allah ini modal utama. Ismu dhamir ini dasar sebenarnya. Gitu loh. Ya. Nah, lihat di sini. Kalau di sini kan ada perubahan nih. Hu, hi, huma, hima, hum, hi. Cuma perempuan doang yang enggak ya. Nah, yang lain perubahan. Di sini enggak ada berubah. Ini orang kedua enggak ada yang berubah. Jadi kak, ya kak, kuma, kumaku, ki, kumakuna enggak ada jadi berubah-ubah. Di sini mabni artinya tidak bisa dirubah. Misalkan gini, kalau ala kan alaihi. Tapi kalau ini alaika enggak bisa berubah. Sudah bisa dipahami ya? Kalau itu kan alaihima, kalau di sini alaikuma. Jadi enggak bisa dirubah kalau di sini. Sudah bisa dipahami ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, enggak kan? Alaihinya kepada siapa? Nabi. Bisa. Nabinya kan satu. Pernah enggak sallallahu alaikum? Enggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Seperti Bapak wajahnya wajah sudah kepusingan, sudah wajah kebingungan. Mau kayak bagaimana ini? Luar biasa. Bapak mantap bisa mengikuti pelajaran. Insya Allah bermanfaat. Ada tanyaan silakan. Silakan saya buka pertanyaan. Boleh mengenai tema kita pada pagi hari ini atau di luar tema? Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, baik Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, itu kata huwa itu dia laki-laki untuk orang ketiga. Lalu kalau pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, huwa di sini untuk menunjukkan Nabi atau menunjukkan Allah. Kalau menunjukkan Allah, kenapa disifatkan dengan laki-laki? Mohon pencerahan. Masih. Baik. Qul huwallahu ahad. Perhatikan di sini. Ini dhamir munfasil ya. Qul, katakanlah, huwa Allah. Tuh, munfasil. Sekarang gini, qul huwa. Kenapa di sini? Huwa kan sebenarnya kan sudah menunjukkan dia satu laki-laki. Kenapa ditekankan dengan kata Allah lagi? Ini untuk menegaskan bahwa huwa itu dimaksudnya Allah. Karena ketika qul huwa ahad, qul huwa ahad siapa huwa? Paham tak? Ditekankan di sini kalau ada kata huwa Allah itu untuk menekankan bahwa dia adalah Allah. Kenapa menggunakan huwa untuk laki-laki bukan dia perempuan? Bapak tahu nggak? Saya tanya, laki-laki atau perempuan kuatan mana? Kuatan siapa? Perempuan Bapak. Lemah banget sih Pak. Ini benar curhat Bapak atau gimana? Saya tanya, Bapak sama istrinya kuatan siapa? Sekarang gini Pak, dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan begitu. Kenapa disifati dengan laki-laki? Karena laki-laki itu Bapak bersyukur Pak
bersyukur ada huwa. Kok begitu sih? Artinya, kenapa disifati dengan sifat laki-laki dan apa ya? Digunakan huwa karena laki-laki itu kuat lah, identiknya kuat gitu loh. Kalau misalkan menggunakan dia kan lemah. Fahim tuh? Bersyukur bapak jadi laki-laki. Allah, jangan lemah ya, harus kuat ya. Jadi kalau bapak kalah sama perempuan, malu sama guanya. Bukan kalah tapi mengalah. Sama beda kan kalah sama mengalah. Beda pak. Kalau mengalah kan sebenarnya kuat, tapi karena bapak cinta sama istri mengalah. Mantap kan? Cuma kayaknya bapak sering kalah sebenarnya. Ya sudah bisa dipahami insyaallah. Itu. Ya Pak Ustaz. Jadi tidak untuk samar bahwa kan Allah tidak mengenal jenis. Betul. Artinya tidak disamakan, tidak boleh disamakan. Artinya ini hanya kata ya. Kenapa menggunakan kata huwa itu saja sih? Ya karena itu lebih tepat huwa daripada dia. Tuh, kalau misalkan dia Allah kan kacau nggak boleh. Huwa Allah, karena huwa itu laki-laki itu. Tuh, begitu pak. Ayo, namanya, coba silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipraktekin nih. Cakep nih. Ya, cakep nih. Cakep. Oh, baca. Mantap. Ya. Syukran ya. Kalau yang menjawab salam tadi untuk rumah jadi rumah salam itu saja. Waalaikumsalam. Kalau untuk jamaah mufakkatur saja yang kedua tadi waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Nah, sih. Kan saya pernah kajian. Banyak orang yang mengucapkan waalaikumsalam. Nih saya tulis sekarang nih. Ada penghapus. Alhamdulillah ya Allah. Lihat di sini. Saya bilang banyak orang yang mengucapkan salam itu gini. Waalaikum kan dimatikan timnya sedangkan ada alif lam dan sin dan tasdid. Tuh. Kalau kita matikan mimnya, bagaimana kondisi alif lamnya? Tanggung jawab yang mematiin mim. Kasihan alif lamnya. Kalau kita mimnya ini matiin, otomatis bapak harus hilangin alif lamnya. Waalaikumsalam. Karena alif lam ini menggantikan tanwin menggantikan alif lam. Paham enggak? Ribet enggak? Waalaikumsalam. Makanya ketika mim ini sukun dan diwasol didomahkan seperti him itu kalau diwasol didomahkan juga waalaikumsalam. Waalaikum jadi apa? Waalaikumsalam. Fahim tuh? Itu jawabannya Pak. Banyak orang Pak waalaikumsalam. Mending kalau assalamualaikum mengangkat Assalamualaikum. Jawabannya apa Pak? Lama-lama nih salam kok jawabannya apa? Kum itu kan cuma ini mananya nih. Kum kalian. Maksudnya apa kalian? Jawabannya apa? Huruf lam doang. Kalian huruf lam begitu. Enggak boleh. Salam harus lengkap. Fahim tuh? Satu lagi Ustaz. Boleh. Banyak juga. Kepanjangan tadi. Kadang kalau kita kan logatnya kita kan Assalamualaikum. Gitu ya. Benar-benar orangnya. Assalamualaikum. Itu biasanya mau pinipin. Assalamualaikum. Tuh aduh. Sekarang ini Pak, kumnya pendek atau tidak? Nih. Seolah-olah dibacanya begini. Baca.
Sedangkan ininya, tolong Pak, jangan memanjangkan yang pendek Pak. Kita itu sering Pak memanjangkan yang pendek. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ini kata ibu apa? Wa rahmah. Itu padahal pendek Pak. Imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Si mama mana? Wa rahmah. Itu kenapa begitu? Assalamualaikum. Biasa aja, kumnya pendek aja. Kalau mau panjangin orangnya, Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Begitu nggak Bapak? Kalau yang begitu nggak baik. Nggak boleh. Pendekin aja. Sudah Pak? Insyaallah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz ingin menanya permasalahan mengenai ketika ada yang menitipkan salam tapi dia boleh nggak kalau kita misalkan ketika ada satu orang menitipkan salam kemudian kita jawab alaika wa alaihi salam. Baik. Afwan. Alaika wa alaihi. Nah, ini kalau ini berarti ini. Kalau misalkan ini, Pak, ada salam dari Pak Lurah, gitu kan? Nah, tadi kan alaika untuk yang nyampein sekarang, wa alaihi untuk Pak Lurah. Boleh saja, itu baik sekali ngasih doa kepada semua. Artinya penghormatan alaika kepada Anda yang sudah dititipin. Wa alaihi dan yang dititipin udah saya kasih. Di pesantren itu saya kan ada namanya muhadarah, lomba pidato bahasa Arab. Itu kita biasanya memainkan kata ini. Assalamualaikum wa alaiki wa alaikuma wa alaikum warahmatullah. Gitu Pak. Padahal assalamualaikum cukup. Cuma karena kita melatih bahasa, jadi disebut semua. Assalamualaikum wa alaiki wa alaikuma wa alaikum. Begitu Pak. Cuma nggak mungkin wa alaihi. Itu sudah bisa dipahami insyaallah. Nah, jadi boleh. Jadi saya alaiki wa alaikassalam. Bagus. Jadi bisa ya. Jadi alaikinya untuk kamu. Tapi kan biasanya kan kalau untuk kita yang menyampaikan di awal udah salah. Ketemu dulu. Assalamualaikum wa alaikassalam. Ada salam Pak. Berarti kan kita udah disalam di awal. Kan pertemuan pertama nih. Kan pasti salam, betul kan? Nah, baru ada salam, baru waalaikumsalam. Tapi kalau menekankan lagi boleh, lebih mantap lagi. Atas kamu dan atas yang keselamatan. Mantap. Yang lain, ibu-ibu ada jawab tanya nggak? Enggak apa-apa, kasih pertanyaan. Ada ibu tanya, itu ibu bisa lihat whiteboard nggak? Apa pakai mata batin ya? Oh, ada layarnya. Mantep Pak, luar biasa. Saya dilihatin sama mama juga. Makasih Mak. Ibu-ibu ada tanya nggak? Ya udahlah kalau perempuan kalau dia itu tandanya suku Tuhan tuh, ya dari anak-anak. Tuh ada. Kasih mic-nya, kasih nggak apa-apa. Takutnya nggak dengar saya. Kasih kesempatan Pak untuk akhwat ya, untuk muslimat. Apa? Takutnya mau curhat Pak, Bapak harus tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diralat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kita membicarakan tentang salam yang diberikan, jawaban yang diberikan kepada seseorang Ya. kepada orang lain. Ya. Yang saya bisa tanyakan kalau misalnya yang lisan kita itu adalah orang muslim. Betul. Ya. Ini bagus. Waalaikumsalam. Betul. Bagus
pertanyaannya luar biasa sedikit tapi mengena gitu loh. Pak, ada salam dari Pak Lurah dan dia non muslim. Saya juga bingung Pak ini Pak. Saya juga bingung ini saya. Karena ada hadis Nabi begini. Sampaikanlah salam kepada orang yang kau ketahui dan orang yang kau tidak ketahui. Dan itu benar-benar orang yang nggak tahu. Paham nggak? Pak, di Mesir itu kita tahu nggak dia muslim atau non muslim? Pak, orang Mesir itu Pak non muslimnya aja fasik Pak. Insya Allah, masya Allah, dan dia non muslim Pak. Pas saya lihat tangannya di sini ada salibnya. Waduh, non muslim nih. Besok-besok pas ketemu beda lagi, gitu loh. Nah, ketika gini Pak ada salam dari Pak Lurah dan Pak Lurah kita non muslim. Bapak sampaikan waalaikumsalam. Nabi pernah kan? Nabi pernah nggak? Asyhamu alaika. Nabi pernah dihina loh Pak. Bukan assalamu tapi asyhamu. Kan ada dalam riwayat asyhamu alaika. Apa artinya asyhamu Pak? Kecelakaan atasnya. Kalau bahasa sekarang celaka lo. Yang marah siapa? Istri beliau. Hati-hati Pak. Istri kita kalau udah marah hati-hati Pak. Mahdan al-Humairah. Wah, pelan-pelan. Istri Nabi aja bisa marah, apalagi istri kita Pak. Yang macam-macam pokoknya. Udah ucapin aja wa'alaika. Apa artinya? Wa'alaika. Kamu juga. Asyhamu alaika. Jawaban Nabi apa? Wa'alaika, cukup. Nah, ketika Pak ada salam dari Pak Lurah dan dia non muslim, wa alaihi. Tetapi bukan salam ya, bukan assalam, karena assalam untuk muslim. Jadi Bapak sekarang gini, ada salam Pak dari Pak Lurah dan kita tahu, kecuali nggak tahu ya Pak Lurahnya itu muslim juga. Kalau nggak tahu ya wa alaihi salam, kita nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu dia non muslim, oh ada salamnya wa alaihi. Atau misalkan nih yang nyampein non muslim nih, yang nyampein muslim, Pak ada salam dari Pak Lurah dan dia non muslim, lebih baik kita waalaikumsalam. Lebih baik buat yang nyampein Pak, karena kan Bapak juga kan nggak wajib untuk membalas. Paham nggak? Kita kan menghargai yang nyampein. Waalaikumsalam, udah kasih aja salam untuk yang nyampein. Selesai. Kalau Bapak gini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Bisa dipahami insyaallah. Daripada Bapak salam balik, jangan Pak jangan sekali-kali Bu salam balik Bu. Ada salam Pak dari Pak Lurah Jawa Timur. Bu tolong salam balikin, balik salam. Pak saya kesananya bulan depan. Minimal kan telepon. Kan ribet juga di telepon lagi. Pak salam itu saya sampaikan katanya salam balik. Kata Pak Lurah, salam balikin lagi. Atau udah kelar-kelar Pak. Bisa dipahami insyaallah jawabannya ya. Bisa dengan wa alaihi atau waalaikumsalam aja, kasih yang nyampein salam. Nah masalahnya gini Pak, yang nyampein juga non muslim. Dia salam lagi apa Bapak? Gimana Pak? Dia paham bahasa Arab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasik lagi ngomong. Gimana Pak menurut kita Pak? Tetangga muslim belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jawabannya apa? Ternyata fasihnya daripada Bapak. Lah ini bahasa dari mana ini Bapak ini? Kira-kira Bapak jawabannya apa? Kan bingung kalau begitu Pak. Nah sekarang kalau non muslim mengucapkan salam ke Bapak, wajib jawab atau tidak? Tidak lah, nggak ada hubungan. Tapi kalau saya salam sama Bapak nggak dijawab, fardu kifayah Pak. Kalau Bapak sendiri kalau nggak jawab Bapak dosa besar. Kan Bapak sendiri. Kecuali jamaah, sebagian jawab, sebagian enggak aman. Kan saya sama Bapak. Assalamualaikum. Ustaz sehat, nggak jawab lagi dosa.
Kalau saya pribadi Pak, kan teman saya kan kadang itu nyadain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, non muslim, karena mungkin menganggap kita ini Ustaz gitu. Bagaimana jawabnya? Wah, saya bilang kamu mantap salamnya begitu gitu. Saya paling ini Pak, mengalihkan pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu gini Pak, Bapak sehat Pak, gimana kabarnya gitu Pak saya. Saya tidak jawab tapi menyapa dia. Paham tuh? Karena ketika kok nggak jawab sih? Kan situ Ustaz, kadang gitu Pak. Kalau saya gini, situ kan muslim, nggak enak juga saya Pak. Jadi saya nggak mau debat sama teman saya. Udah sini minum kopi gitu kalau saya Pak. Jaga perasaannya. Tidak boleh juga kita ngajak debat. Kamu kan muslim, nggak boleh. Itu kan untuk Islam namanya ribut Pak, insya Allah Pak. Saya nggak mau orangnya, suka nongkrong saya, tapi ya suka bergaul sama siapapun. Jangan mentang-mentang kita Ustaz dibacakan innamal musyrikina najas. Apakah semua orang yang suka itu najis loh, nggak bisa begitu Pak. Nggak boleh kita, nggak boleh ya, insya Allah. Ibu bisa dipahami Bu? Alhamdulillah bisa. Ada lagi Bu? Udah, berarti udah kelar, udah bunyi loncengnya juga dan syuruk juga sudah lewat kita ini. Baik, alhamdulillah. Saya tutup dulu atau gimana? Doa ya. Baik Bapak Ibu, selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semua masih bertahan di sini duduk. Mudah-mudahan duduk kita di rumah Allah yang kita cintai ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ya وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.